Oh, pernah nggak sih Bapak Ibu merasa kalau komunitas guru yang kita bangun itu punya potensi yang luar biasa besar, tapi kayaknya butuh satu langkah lagi, butuh pengakuan resmi biar bisa benar-benar terbang. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas soal itu. Kita akan bahas panduan lengkap sistem verifikasi Sindara, sebuah sistem yang memang dibuat untuk memberdayakan komunitas seperti milik Anda. Saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan guru lainnya sudah sering banget ya kolaborasi, saling dukung, berbagi ilmu. Tapi gimana kalau semua kerja keras itu bisa dapat pengakuan resmi? Pengakuan yang bisa membuka lebih banyak pintu kesempatan. Kalau itu yang Anda cari, pas banget Anda ada di tempat yang tepat. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari kenapanya dulu. Kenapa sih verifikasi ini penting? Terus kita masuk ke langkah-langkah praktisnya di Sindara, baik untuk ketua komunitas maupun untuk para anggota. Dan terakhir, kita intip sedikit, apa sih yang terjadi di belakang layar setelah data kita kirim? Yuk, kita masuk bagian pertama, memberdayakan komunitas. Sebelum kita ngomongin teknis klik ini itu, penting banget buat kita paham dulu, kenapa sih proses ini ada? Karena ini tuh bukan cuma soal administrasi biasa loh, ada tujuan yang lebih besar di baliknya. Semua langkah yang akan kita bahas ini ujung-ujungnya itu cuma untuk satu tujuan besar, pendidikan yang bermutu untuk semua anak Indonesia. Setiap komunitas yang terverifikasi itu ibaratnya jadi satu pilar baru, yang bikin ekosistem pendidikan kita jadi makin kokoh. Jadi, kontribusi Anda lewat proses ini itu berarti banget. Oke, pemahamannya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis ya. Semua proses ini dipusatkan di satu platform digital. Jadi, mari kita kenalan dulu sama Sindara, gerbang digital resmi untuk semua guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Jadi, apa sih Sindara itu? Gampangnya, Sindara itu sistem informasi resmi untuk verifikasi komunitas GTK, alias guru dan tenaga kependidikan. Nah, alamat websitenya penting banget, jangan lupa dicatat atau di-bookmark ya, karena disinilah semua perjalanan verifikasi ini kita mulai. Nah, 4 langkah pertama ini berlaku buat semua ya, mau Anda ketua komunitas atau anggota biasa. Pertama, buka websitenya. Terus, login pakai akun belajar.id. Ini akun resmi dari Kemendikbud ya. Habis itu, klik continue untuk kasih izin akses. Dan yang terakhir, siapkan NIK Anda untuk verifikasi identitas. Biar lebih kebayang, prosesnya itu kayak gini. Di gambar kiri, Anda tinggal masukkan nomor induk kependudukan atau NIK Anda. Setelah klik cari NIK, wush, sistem akan otomatis cari dan nampilin data Anda, persis seperti yang di gambar kanan. Kalau sudah benar, tinggal klik konfirmasi dan hubungkan NIK, dan beres deh tahap ini. Baik, sekarang kita fokus ke alur yang khusus untuk para ketua komunitas. Peran Bapak Ibu di sini penting banget, karena Anda yang akan mendaftarkan atau istilahnya mengklaim komunitas di sistem. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, pas pertama lihat diagram alir ini mungkin kelihatannya agak ribet ya, tapi tenang aja. Ini cuma gambaran besarnya aja kok, dari awal sampai akhir, khusus untuk ketua. Anggap aja ini peta besarnya. Sekarang kita bakal jalan bareng-barang di setiap persimpangannya. Nah, setelah Anda berhasil login dan verifikasi NIK tadi, sistem akan menanyakan satu pertanyaan penting ini. Apakah komunitas Anda datanya sudah ada di Sindara atau belum? Jawaban Anda, entah itu ya atau tidak, akan menentukan jalan mana yang harus Anda ambil selanjutnya. Jalurnya ada 2, dan jelas banget bedanya. Kalau komunitas Anda ternyata udah ada datanya di sistem, gampang, tinggal cari aja namanya, terus klik tombol klaim. Tapi kalau belum ada sama sekali, jangan khawatir. Anda tinggal pilih opsi tambah ajuan komunitas baru untuk mendaftarkan dari nol. Nah, ini tips dari saya nih. Sebelum mulai mengisi formulir komunitas baru, ada baiknya Bapak Ibu siapkan dulu semua informasi ini di catatan. Mulai dari nama, alamat, kontak, sampai visi misi. Kalau semuanya udah siap, nanti proses pengisiannya dijamin bakal jauh lebih cepat dan lancar. Nah, ini dia nih langkah paling krusial yang gak boleh banget kelewat. Anda wajib mengunggah dokumen SK atau surat keputusan yang resmi. Mau Anda klaim komunitas yang sudah ada ataupun buat yang baru, dokumen ini adalah bukti legalitas yang mutlak harus ada. Oke, untuk para ketua, tugas utamanya sudah beres sampai di situ. Sekarang kita ganti fokus ya. Kita beralih ke alur untuk para guru yang mau bergabung jadi anggota. Kabar baiknya, proses untuk Anda ini jauh lebih simpel dan to the point. Coba deh lihat diagram alir ini. Kelihatan kan? Kalau jalurnya itu jauh lebih pendek dan ringkas. Proses untuk jadi anggota memang sengaja dirancang supaya cepat dan efisien. Yuk kita lihat langkah-langkahnya satu persatu.
Prosesnya benar-benar cuma 4 langkah simple. Pertama, login ke Sindara. Kedua, cari nama komunitas yang Anda mau. Ketiga, kalau sudah ketemu, klik aja untuk lihat detailnya. Dan terakhir, klik tombol untuk ajukan permohonan bergabung. Udah, gitu aja. Nanti permohonan Anda akan diteruskan ke admin. Oke, anggaplah Anda sudah selesai mengirimkan semua data, baik sebagai ketua yang mendaftarkan komunitas atau sebagai anggota yang mau gabung. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, sekarang kita intip proses di balik layar, yaitu apa yang dikerjakan oleh para administrator. Jadi, pengajuan Anda itu nggak langsung disetujui gitu aja. Datanya akan masuk ke alur kerja para administrator ini. Nanti data tersebut akan dicek dan divalidasi secara berjenjang oleh admin UPT dan juga Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan semuanya akurat, sah, dan sesuai. Biar gampang, alurnya bisa kita sederhanakan kayak gini. Anda kirim data. Terus, admin UPT akan mengelompokkan data itu per wilayah. Habis itu, Dinas Pendidikan setempat akan melakukan validasi. Kalau semua sudah oke dan dinyatakan valid, admin UPT lah yang akan menekan tombol aktif untuk komunitas Anda di sistem. Dan inilah dia intinya. Tujuan akhir dari semua proses tadi, yaitu pengakuan resmi. Setelah statusnya diverifikasi dan aktif, artinya komunitas Anda sudah diakui secara resmi oleh sistem. Ini bukan cuma soal status loh, tapi ini adalah pintu gerbang untuk berkembang, dapat dukungan, dan pastinya memberikan dampak yang jauh lebih besar. Jadi, ingat ya, setiap klik yang Anda lakukan, setiap formulir yang Anda isi, setiap dokumen yang Anda unggah, itu semua adalah bagian dari sebuah gerakan yang jauh lebih besar. Semuanya mendukung satu tujuan utama, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dengan meresmikan komunitas Anda melalui Sindara, Anda sudah mengambil peran aktif dalam misi yang sangat mulia ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan selamat memberdayakan komunitas Anda.